Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati para asatid dan para santri yang masih ada di pondok pesantren ini, dan tentunya kepada santri dan santriwati yang sudah pulang di rumahnya, yang saya hormati, yang saya banggakan, karena dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang informasi yang harus disampaikan kepada santri dan santriwati Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan Pondok Pesantren Rodotul Malikiyah. Yang pertama, rencana liburan yang memang pada waktu pulang kemarin sudah kita kasih informasi, akan kita umumkan sebelum tanggal 6, sehingga perlu saya sampaikan yang rencana semula tanggal 6, kalau melihat perkembangan situasi kondisi tentang adanya virus corona ini sudah reda, tentunya kita akan umumkan untuk santri dan santriwati untuk kembali ke pondok pesantren. Berhubung situasi masih belum, jadi keputusan dari pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dan Pondok Pesantren Rodotul Malikiyah, liburan diperpanjang sampai bulan Syawal. Karena melihat perkembangan dari hari ke hari tentang wabah virus corona terus meningkat, terus bertambah, sehingga keputusan ini kita ambil untuk santriwati dan santriwan yang sudah pulang untuk tetap melakukan aktivitasnya di rumahnya. Tentunya saya menghimbau dan berharap kepada seluruh santri-santriwan untuk tidak bepergian kemana-mana, karena sekarang di wilayah kota Kabupaten Probolinggo sudah masuk di zona merah. Jadi saya berharap kepada santri dan santriwan tidak boleh kemana-mana. Dan tolong sampaikan kepada keluarganya, apabila ada yang baru datang dari luar kota, segera untuk mendatangi ke tempat pelayanan kesehatan sehingga bisa memahami tentang masalah wabah virus corona. Memang kadang kita tidak merasakan, karena kita merasa sehat, kita datang dari luar kota, kita sampai di rumah tanpa membersihkan diri kita menganggap virus itu tidak ada, tapi nantinya itu akan mengakibatkan kepada yang lainnya. Kita sebagai manusia wajib ikhtiar, bukan malah ada informasi virus, apa itu virus, tidak ada itu virus. Kita sebagai manusia wajib ikhtiar untuk menjaga supaya keluarga kita, saudara kita terhindar dari wabah virus corona itu. Jadi kalau kita hanya bisa memikirkan seakan-akan kenapa kita takut sama virus, kenapa kita tidak takut sama Allah, orang yang bicara seperti itu salah. Kita walaupun di rumah tetap beribadah, bukannya karena kita di rumah tidak beribadah. Janganlah kita termakan oleh isu-isu yang dikembangkan. Yang mana isu-isu dikembangkan? Kenapa ada masjid itu kok ditutup?
Kok orang mau ibadah dilarang? Fahamilah himbauan dari pemerintah. Masjid yang dilarang adalah masjid yang di pinggir jalan, yang mempunyai potensi orang yang dari jalan dari luar kota daerah mana mampir di tempat itu. Untuk menghindari kemudaratan itu, kita harus ikhtiar, bukan dilarang Jumatan. Terus dalam menjalankan ibadah tentunya kita harus ada jarak, karena kita tidak tahu siapa yang dari mana dan bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana kita harus ikhtiar dalam waktu-waktu ini. Karena sekarang sudah disampaikan kegawat daruratan tentang wabah virus corona, kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah. Setelah ini berlalu, setelah ini dinyatakan selesai, baru kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi himbauan ini bukan melarang, tapi dalam situasi kondisi tertentu, inilah jalan yang terbaik yang pemerintah ambil langkahnya. Itu yang harus diketahui kepada seluruh santri, santriwan, dan seluruh wali santri yang mungkin ini menyimak apa yang saya sampaikan, karena ini adalah suatu hal ujian kita, di mana kita sekarang diuji dengan adanya wabah virus corona, untuk dilatih kesabaran kita, dilatih keimanan kita, dilatih ketakwaan kita, bukan malah kita seakan-akan tertekan dengan adanya wabah virus corona, tapi kita dilatih untuk kesabaran, dilatih untuk menghadapi ini. Semua pasti ada hikmahnya. Dan saya berharap kepada seluruh santri, santriwati untuk tetap menjalankan kegiatan sehari-hari di rumahnya, apa yang sudah dipelajari di pondok, apa yang sudah didapat dari pondok, kita tetap lakukan. Dan ingat pesan saya, jangan kemana-mana. Pesan ini memang banyak santri yang merasakan, saya sudah melarang tidak boleh keluar dari rumah. Banyak santri yang tidak betah di rumahnya. Ada kalimat yang ingin saya sampaikan. Anda sekarang merasakan tidak betah di rumahnya. Coba Anda bayangkan bagaimana kenikmatan kita berada dalam keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Daripada kita melanggar, keluar, terjangkit virus corona, yang mana nanti kita akan di ruangan isolasi yang tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi ini adalah suatu himbauan bahwasanya wabah virus corona ini bukan main-main. Kita harus betul-betul faham, kita harus betul-betul mengerti, dan pesan saya, ikuti anjuran, pesan-pesan dari pemerintah. Karena kalau masyarakat tidak mengikuti anjuran dari pemerintah, coba dibayangkan, ini saya kasih gambaran, tolong disampaikan kepada seluruh santri, santriwati, kepada lingkungan di sekitar semuanya. Kalau masyarakatnya tidak mau mengindahkan himbauan dari pemerintah, tolong jangan gerombolan, nanti di situ takut ada sesuatu hal, virus yang akan menjangkiti ke semua yang ada di situ. Coba kita bayangkan, kalau semua keteledoran yang dilakukan oleh masyarakat, sakit semua, tenaga medisnya, dokternya pasti akan kewalahan. Kalau sudah kewalahan, siapa yang akan membantu? Karena keterbatasan tenaga medis, keterbatasan dokter, keterbatasan ruangan tergantung dari jumlah pasien yang masuk. Tapi kalau sampai berlebihan, kayak contoh di negara luar yang kita lihat, sampai tidak bisa mengatasi, perawatnya tidak mampu, dokternya sudah kewalahan, karena dengan memakai baju seperti baju asmat itu, seperti astronot itu selama 8 jam nggak dilepas bajunya, ada yang 12 jam. Kalau mau ke belakang, mau buang air kecil, itu nunggu, mau makan ataupun minum, nunggu jamnya.
Mereka begitu besar perjuangannya, mereka begitu luar biasa perjuangannya. Tapi apabila masyarakat tidak peduli, berarti Anda semua tidak menghargai perjuangan mereka. Dan doakan, mudah-mudahan seluruh dokter dan perawat yang lagi berjuang untuk menjadi garda terdepan penyelamat warga masyarakat, khususnya warga Indonesia, seluruh masyarakat berdoa untuk para dokter dan para perawat yang mau mengabdikan hidupnya untuk berjuang di dalam kondisi situasi merebaknya wabah virus corona ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga semuanya ujian yang kita terima wabah virus corona ini cepat berlalu di muka bumi Indonesia. Sehingga itu yang menjadi harapan saya dan pesan saya kepada anak santri, santriwan, santriwati yang sudah di rumahnya, tolong ya diingat pesan saya, jangan kemana-mana. Saya ngomong gini ini dulu saya sudah pernah sampaikan, saya pesan anak santri jangan keluar. Saya tidak halal, tidak ridho apabila ada yang keluar. Bukan saya melarang bagaimana, tapi karena saya sayang dan cinta kepada seluruh santri dan santriwati. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan setiap malam di pondok pesantren ini ada kegiatan membaca Ratibul Haddad dan Yasin. Dan saya menghimbau kepada seluruh santri, santriwati untuk mengikuti kegiatan ini walaupun di rumahnya. Karena kita semua wajib untuk terus berdoa. Dengan adanya ujian kita mendapatkan ujian wabah virus ini, kita harus tingkatkan, kita harus tambah berdoa, mohon kepada Allah semua mudah-mudahan cepat diselesaikan. Dan perlu saya sampaikan kepada santri, santriwati tentang masalah ujian dan kenaikan kelas dan kelulusan, itu sudah ada mekanisme yang sudah diinstruksikan dari pemerintah mengenai itu, dan nanti itu ada di wewenang masing-masing lembaga, khususnya santri dan santriwati. Jangan kepikiran itu. Tentunya yang penting mari kita semua menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, dan berdoa mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat selesai dan berlalu. Dan mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan dalam menyambut bulan suci Ramadan, semua wabah virus corona ini sudah selesai. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap ikuti setiap ba'da maghrib kegiatan membaca Ratibul Haddad dan Yasin di channel ini. Ikuti, dengan Anda mengikuti sama saja Anda ikut berdoa bersama untuk kemaslahatan warga dan negara Indonesia ini. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.